Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Rabu pagi ini sudah tanggal 11 Februari 2026. Kita bangga dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan tiap hari, tiap saat. Bapak Ibu disertai, dipimpin sama Tuhan, dihentar sama Tuhan, sampai suatu hari kelak kita dipimpin masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Itu mari Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia ini yang penuh dengan tantangan, banyak pergumulan, minta selalu pimpinan Tuhan, supaya Roh Kudus tuntun kita, supaya kita tidak berjalan-jalan yang salah, tapi berjalan dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan merindukan suatu hari kelak kita hidup bersama dengan Yesus, surga buat selama-lamanya. Itu saya Pastor Yakob Rahma, kami nyanyikan pujian, tiap langkahku diatur sama Tuhan, sampai suatu hari kelak kita berjumpa di rumah Bapa surga yang kembaka. Amin. Tiap langkahku, amin, haleluya. Ku tahu Tuhan yang pimpin, haleluya, ke tempat tinggiku di hantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, di rumah Bapa surga yang baka, amin, haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin, haleluya. Dan tangan kasih-Nya menuntunku, amin, haleluya. Di tengah gelombang dunia yang menakutkan, haleluya, hatiku tetap tenang teduh, amin, haleluya. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggiku di hantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang baka, amin, haleluya. Tertulis dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Prabu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengumpulkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus itulah Bapakku, Tuhanku, Juru Selamatku. Sucikanlah Bapa, kami mau baca firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Pagi ini sucikanlah hidupku oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini Bapa, Ku siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, begitu baik. Kita sungguh bangga dan kita sangat berbahagia di dalam Dia Yesus. Karena di dalamnya ada janji luar biasa. Ulangan 31 ayat 8, janji firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itulah janji Tuhan. Ulangan 31 ayat 8. Kita imani firman Tuhan. Sebab Dia hidup. Oh, banyak saya mengalami banyak kesaksian-kesaksian sudah. Membuktikan Yesus itu hidup. Membuktikan Yesus dahsyat. Dia hidup, Dia luar biasa. Menjadi orang Kristen harus intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita banyak mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Banyak mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena Dia memang Yesus adalah hidup. Dia Tuhan kita. Dia Juru Selamat kita. Dia Raja kita. Dia di atas segala-galanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Biar hari kita melangkah bersama Yesus. Hidup kita diisi dengan firman Tuhan. Dan kita mendapat kekuatan baru bersama Tuhan. Janji Tuhan luar biasa di dalam firman Tuhan. Mari kita lanjutkan Mazmur 78 ayat 39 sampai 55. Dituntunnya mereka dengan tentram. Amin. Sungguh janji Tuhan dahsyat. Biarpun kita banyak salah seperti bangsa Israel banyak salah. Tapi Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tapi yang penting jangan pernah punya hati mempermainkan Tuhan. Karena Tuhan lihat hati. Tuhan lihat ketulusan hati kita. Mari saya membaca ayat 39 Mazmur 78. Ya ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Benar, kita ini daging. Kata firman Tuhan seperti uap angin yang berlalu. Sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Jadi Tuhan punya sifat belas kasihan kepada kita. Tapi kita tidak boleh mempermainkan kasih karunia Tuhan. Enggak boleh. Seperti di dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dia yang dipermainkan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Dia senantiasa bersama kita. Ya, ayat 40. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Oh, berapa kali bangsa Israel. Ya, semua ini cerita tentang bangsa Israel ya. Yang nanti dikaitkan dengan kehidupan kita. Termasuk sama saudara. Ya, kita seringkali kita menyusahkan hati Tuhan. Seringkali kita mendukakan hati Roh Kudus. Ya, mendukakan Roh Kudus. Ya, mendukakan hati Tuhan. Seringkali kita mengkhianati Tuhan seperti Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan. Seringkali kita tidak setia sama Tuhan. Tapi Tuhan begitu setia. 41. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari yang membebaskan mereka dari para lawan. Berapa kali pertolongan-pertolongan Tuhan yang nyata, yang bangsa Israel ditolong sama Tuhan. Termasuk diri kita. Ya, jadi kita juga merupakan bangsa-bangsa Israel. Israel rohani. Seringkali Tuhan sudah tolong kita, tapi seringkali kita melupakan pertolongan Tuhan. Ayat 43. Ketika Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat padang Soan, seringkali kita juga sama. Mengalami banyak pertolongan-pertolongan Tuhan. Banyak mengalami mujizat-mujizat. Tapi seringkali kita selalu komplain. Ya, kurang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita buang tuh sifat kesombongan. Kita buang sifat komplain. Tapi yang ada sifat suka bersyukur kepada Tuhan ya. Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka
aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum, yang melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka, dan kata-kata yang memusnahkan mereka. Teringat di dalam kitab Keluaran, saudara, ya, peristiwa mujizat Tuhan waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir. Begitu banyak perbuatan ajaib dari Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk tanah perjanjian. Tapi itulah yang diperbuat oleh bangsa Israel, tidak mengucapkan terima kasih, yang memberikan hasil tanah mereka kepada ulat, dan hasil jerih payah mereka kepada belalang, yang mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu, dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku, yang membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es, dan ternak mereka disambar lintar, yang melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesakan, suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka, yang membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut, nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar, dibunuhnya semua anak sulung Mesir, kegagalan mereka yang pertama di kemah-kemah. Cuma begitu baiknya Tuhan, tapi karena mereka mempermainkan Tuhan, akhirnya mereka banyak menerima hukuman. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan padang gurun, dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar sedang musuh mereka dingin kebelah. Coba nih, pada waktu saudara lihat bangsa keluar dari Mesir, laut Tebrau diselamatkan bangsa, tapi mereka orang Mesir, tentara Mesir, mati dia kena laut Tebrau. Dituntun mereka, saudara, dibawanya mereka ke tanah yang kudus, yang di pegunungan ini, yang diperoleh tangan kanannya, dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka, dibagi-baginya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, disuruhnya suku Israel mendiami kemah-kemah mereka tuh. Amin. Demikian firman Tuhan. Begitu baiknya cintanya Yesus kepada bangsa Israel. Begitu baiknya Tuhan Yesus telah menuntun hidup kita, supaya hari-hari kita makin cinta Tuhan, makin hari makin mengasihi Tuhan. Mohon maaf saya sering kali teriak-teriak karena suasana hujan. Saya lagi rekaman ini, hujan deras, saudara. Tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, hujan pun datang dari Tuhan. Apapun kita alami, tetap bersyukur kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Tuhan, Roh Kudus tuntun hidupku, Roh Kudus hantar hidupku, supaya aku berjalan dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita suatu hari kelak sampai di rumah Bapa yang kekal, surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati kita setiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin, amin, haleluya, ke tempat ku diantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi seluruh Bapak Ibu beraktivitas. Mari datang kepada Yesus. Kita berserah total kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh aktivitas kita. Minta pimpinan Tuhan. Tuhan, tuntun hidupku di jalan yang tentram, penuh dengan damai sejahtera. Dan kita mau belajar taat, setia kepada Tuhan. Supaya tidak boleh kita tegar tengkuk. Jangan keras hati, tapi lembutkan hati, rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Immanuel, puji Tuhan.